Hai guys, apa kabar semua? Gue harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya jalanin aktivitas kalian. Nah, di video Groove Talk sebelumnya, kita udah mengundang beberapa narasumber, yaitu teman-teman musisi. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, pastiin kalian nonton video itu ya. Untuk hari ini, gue Ulan, tapi gue gak sendirian karena gue ditemenin sama dua narasumber yang keren banget pastinya. Dan mereka orang-orang yang kreatif and so dedicated people, terutama di profesi mereka. Yuk langsung aja kita kenalan. Ada siapa nih? Oh, hai guys. Hai Cila. Hai Dedir. Ini kayaknya muka-mukanya nggak asing ya, apalagi Cila kan kemarin baru aja jadi host. Hari ini dia jadi narasumber. Cila, apa kabar? Baik, masih di rumah aja atau udah jalanin aktivitas lagi di luar? Jalanin aktivitas di luar tiap hari. Oh, udah jalan. Oh, tiap hari terpaksa. Ya? Oke, berarti waktu tuntutan pekerjaan. Gila, tuh kan bener kan kata gue, so dedicated, right? Jadi dari kemarin emang udah di luar ya kerjanya, jadi nggak stay at home? Nggak stay at home, cuman weekend aja, Sabtu Minggu stay at home, Senin sampai Jumat WFO ya. Oke. Good then. Denir, apa kabar? Halo. Wah gila, ini kayaknya editor handal loh gitu. Seneng banget gue. Ya. Udah lama banget kayak gak ketemu ya. Iya. Gimana Den? Jadi lu stay di rumah aja nih? Jadi gue sebenarnya kalau gue itu keluar pada saat dibutuhkan. Oh gitu. Tapi emang dari jadi tergantung panggilan awal, gitu. Ya gitu. Kalau lagi emang ada syuting yang harus ke kantor, gue ke kantor. Tapi emang kita nggak ada yang keluar, emang cuma di kantor aja gitu. Tapi setiap hari di rumah pun bener-bener WFH yang bener-bener kerja di rumah gitu. Gila ya, luar biasa. Ya, jadi pasti teman-teman penasaran nggak nih, kira-kira mereka apa sih sebenarnya profesinya? Yuk langsung aja kita tanyain ya. Boleh dong Cila sama Denir cerita apa sih sebenarnya profesi kalian, hari-hari kalian apa sih yang kalian kerjain? Singkat aja, jelas dan padat. Cila dulu boleh, silakan. Gue itu biasanya jadi production assistant, bukan biasanya sih, emang profesinya sebagai production assistant di salah satu media lah gitu. Gitu. Jadi boleh tahu medianya? Medianya ada apa media tuh? TV nasional. Oh, TV nasional. Wow. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dari office sendiri itu udah mulai ngejalanin WFH juga sih, ada beberapa orang yang WFH gitu. Cuman karena ditugasin ke pekerjaan yang lain, jadi kebetulan jadi megang sosial media juga, jadi emang harus ke office juga, kebetulan diharusin ke office gitu. Oke. Wah, berarti luar biasa banget ya. Maksudnya di tengah-tengah kondisi kayak gini lu mesti harus tetap ada di luar berarti. Dan itu maksudnya harus kerja di luar tapi nggak pernah lupa sama protokol kesehatan gitu. Ikut anjuran pemerintah. Harus banget ya. Demi keamanan diri sendiri juga kan. Sendiri sama orang di rumah. Iya. So good loh. Oke. Gimana kalau Denir? Boleh tahu Denir profesinya apa nih? Ini salah satu orang kondang banget sih. Kondangan kali. Kondangan. Ya, kalau gue kebetulan profesi gue ini di Pas Pampres ya, jadi gue pasukan pengamanan presiden gitu. Jadi kenapa? Salah ya? Salah. Ini nggak bisa. Itu kayaknya profesi orang lain deh. Oh maaf. Gue nggak ngundang Pas Pampres di sini. Oh,
Ya kalau gue kebetulan gue di video editor gitu, beberapa edit film juga gitu. Jadi sebenarnya kalau editor itu kan emang sebenarnya masih bisa remote ya, jadi masih bisa kita kerja dari rumah gitu. Cuman kalau misalnya lagi pada masa pandemi ini gitu, itu kita bener-bener kalau misalnya film kan emang udah stop banget ya, bener-bener stop. Jadi bener-bener gak ada, yang gua tahu tuh bener-bener gak ada sama sekali syuting. Temen-temen gua juga banyak yang sama sekali gak ada kerjaannya, jadinya untuk editing film saat ini emang lagi gak ada gitu. Paling ada editing film tapi yang udah syutingnya udah selesai sebelum pandemi ini gitu. Oke. Ya, buat teman-teman yang suka nonton film nih pasti berasa banget ya. Selama pandemi ini kita kan nggak bisa nonton sama sekali ya kan. Mungkin boleh nggak sih kalau gue tanya Denir, apa sih film yang udah diedit nih sebelumnya, siapa tahu kan sekalian promosi ya nggak? Jangan salah, ini editor kancah internasional loh teman-teman. boleh lah promosi. Boleh. Apa? Ya kalau teman-teman tahu film-film Marvel tuh ya, kayak Captain America, Iron Man, Avenger, tahu semua kan? Ya itu bukan gue yang edit, itu orang lain. Wah gila, udah pada sumringah banget loh. Ya kalau gue sendiri beberapa film yang gue edit, ada filmnya Awi Suryadi, ada Sunyi, ada Danur 3, ada KKN. Nah KKN Danur 3 ya. Ada yang lagi waktu itu KKN Desa Penari tapi udah mau tayang, tiba-tiba pandemi jadi diundur gitu. Terus ada Sunyi, ada juga Foxtrot 6 gitu. Beberapa film yang pernah saya edit gitu. Wow, keren ya. Itu ibaratnya di teman-teman juga pasti tahu lah ya judul-judul film yang tadi lu sebutin. Maksudnya itu termasuk masuk ke box office ya. kayak kayak Danur kan pasti banyak juga yang nonton. Oke. Nah itu tadi tentang profesi mereka berdua ya. Berarti kalian seputar dunia perfilman, terus broadcasting ya, TV, masuk ke dalam dunia seni juga berarti. Nah, boleh nanya nggak nih, kan di situasi pandemi kayak gini, kira-kira udah sekitar 3 bulanan ya kita harus stay at home begini. Nah, ini apa sih yang jadi pengaruh ke profesi kalian? Atau mungkin perubahan-perubahan apa yang terjadi di kerjaan kalian akhirnya? Mungkin itu ngaruh ke job desk kalian atau gimana tuh? Boleh cerita nggak? Dari Cila dulu, boleh? Ngaruh kalau misalnya di TV sendiri tuh syuting yang melibatkan banyak orang itu diminimalisir orangnya pasti. Jadi kru produksi yang harusnya misalnya 40 orang jadi 50% gitu. Terus jadi sebisa mungkin social distancing ya berarti ya? Iya banget, harus bukan sebisa mungkin lagi, tapi ya memang harus social distancing. Di settingnya begitu. Physical distancing yang tadinya ada penonton jadi nggak pakai penonton gitu. Kita pun di kantor diwajibin pakai masker, terus sebelum masuk ke kantor harus dicek suhu, terus peraturan baru sekarang transisi new normal, kita di kantor harus pakai face shield gitu. Jadi emang protokol kesehatan di kantor juga ketat sih. Jadi ketat syuting tetap berjalan, syuting tetap berjalan, cuman adaptasinya ya kita harus ikutin protokol kesehatan, krunya dikurangin 50%. Terus akhirnya kreatifnya juga akhirnya muter otak juga gimana cara bikin konten lain gitu yang nggak melibatkan banyak orang gitu. Gitu sih kebanyakan berarti, video call atau enggak meeting kok video conference gitu-gitu. Berarti dituntut kreativitas lebih juga ya akhirnya dengan kondisi kayak gini. Harus gitu. Dan untungnya sih kantor aku juga ngedukung
ngedukung ngikutin anjuran pemerintah, jadi kayak karyawan-karyawannya tuh dia antar jemput gitu loh, jadi nggak ada interaksi sama transportasi umum gitu. Itu usaha-usahanya Bagus di banget salah ya. satu Iya. perusahaan TV gitu. Jadi jaminan juga ya untuk karyawannya yang bekerja, maksudnya jamin untuk keselamatan, kesehatan juga ya. Oke. Kalau Denir gimana? Seberapa besar nih pengaruhnya ke profesi sebagai seorang editor? Atau ada perubahan-perubahan? Pasti besar banget ya, apalagi kayak yang gue bilang tadi, jadi segala macam syuting itu tuh bener-bener di stop, sempet nggak boleh banget, sempet bener-bener nggak boleh yang namanya syuting. Bukan cuma film tapi apapun itu gitu kan, iklan segala macam semua yang biasa kita edit, jadinya perubahannya tuh ya dampaknya besar banget. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu sebenarnya kalau gue sendiri kan gue bukan berprofesi sebagai pribadi ya, tapi gue ini ikut perusahaan juga gitu, perusahaan post production gitu. Nah jadi gue di kantor gue ini juga waktu itu sempet agak goyang juga gitu, karena banyak project yang tadinya udah mau masuk tiba-tiba nggak jadi masuk, banyak syutingan yang tiba-tiba di cancel, banyak yang pokoknya banyak banget deh, sampai akhirnya kita bener-bener tuh ya emang karyawan tuh semua di WFH-in, di kerja work from home, bener-bener dari rumah, nggak masuk kantor. Tapi tiba-tiba tuh karena gini kan, yang terkena dampak kan bukan cuma satu bidang ya, tapi seluruh bidang ya, seluruh bidang. Nah jadi beberapa klien kita juga akhirnya menyesuaikan diri gitu. Jadi salah satu jalan keluar yang dipilih oleh klien kita adalah dengan cara bikin acara live streaming. Nah live streaming ini bener-bener ya mungkin kayak gini nih, kayak kita gini gitu. Jadi kita di rumah masing-masing, tapi kita bisa tetap syuting kan. Kita bisa tetap syuting, bisa tetap, jadi Wulan di rumahnya Wulan, Cila di rumahnya Cila, gue juga di rumah gue gitu. Nah beberapa klien kita tuh beralih ke seperti ini, beralih ke live streaming. Nah jadinya kita tuh dari pertengahan April lah sampai sekarang tuh puji Tuhan full banget dapat job lebih ke live streaming gitu. Jadi kayak 80% dari kerjaan kita di kantor tuh live streaming ini kayak gitu. Jadinya beberapa, kayak gue bilang tadi, gue harus beberapa kali ke kantor itu pada saat gue harus bertugas di control room. Jadi karena kita berjauhan semuanya via internet, via Zoom, jadi kita bikin control room di kantor. Nah itu kita harus ke kantor untuk setting alat segala macam, dan itu juga bener-bener kru kecil yang paling cuman gak nyampe 5 orang di kantor, dan itu semua juga ya pakai masker, hand sanitizer juga harus, ya seperti Cila bilang tadi lah, pakai segala protokol PSBB tuh harus dilakukan kayak gitu supaya aman gitu. Dan udah sisanya kita tinggal connect Zoom, artisnya juga dari masing-masing dari rumahnya, terus talk show kayak gini kita record, kita editing, terus kita tayang kayak gitu. Ada juga yang live, yang langsung juga ada kayak gitu. Jadi berubahnya tuh ke situ karena kita menyesuaikan dengan keadaan gitu. Karena kalau kita cuman strict sama kerjaan kita yang biasanya, kayaknya sih nggak bisa survive ya gitu. Susah ya pasti ya gitu. Jadi harus bisa ngikutin keadaan, harus bisa beradaptasi gitu. Tapi kalau dari dan kebetulan proses juga iya kebetulan juga kantor gua itu udah pernah beberapa kali ngerjain live streaming, jadi juga klien-klien juga udah lumayan percayalah ya, ada trust ya gitu. Jadi bukan emang suatu kerjaan yang baru kita geluti juga, enggak, tapi dulu juga udah sering. Cuman sekarang loadnya jadi lebih banyak ke situ gitu. Berarti untuk proses editingnya sendiri, maksudnya knowledge yang lu perluin itu udah ada ya? Lu nggak perlu belajar sesuatu yang baru lagi berarti ya? Karena sebelumnya mungkin ada beberapa hal baru yang kita terapkan. Itu juga kita dengan adanya perubahan ini kan kita pasti pelajari ilmu-ilmu baru, apa yang bisa kita gunakan gitu kan. Itu tetap ada sih, cuman basicnya banget tuh kita emang udah punya gitu. I see. Wow, keren ya. Jadi
gimana teman-teman bisa tetap survive, bisa tetap adaptasi dengan kondisi kayak gini. Jadi profesi ataupun masa kerjaan yang kalian jalanin bisa tetap running gitu. Nah, sebagai anak Tuhan kan kita percaya ya kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak ada satupun yang kebetulan, ya nggak? Jadi pasti di balik semua ini ada banyak hal yang kita bisa belajar untuk kedepannya. Nah, apa aja nih kira-kira lesson dari Cila dan Denir yang kalian dapat dari situasi ini? Dari Cila dulu boleh? Lesson learn-nya itu di pandemi apa ya? Jadi lebih menghargai kesehatan kita masing-masing sih. Jadi di kantor pun juga yang tadinya gerasak gerusuk juga jadi kayak harus sering cuci tangan gitu-gitu sih. Lebih ke kesadaran diri untuk ngejaga kebersihan gitu, yang itu akhirnya sekarang udah jadi kebiasaan. Nah semoga ntar kalau misalnya kelar pandemi ini kita terus lakuin kebiasaan baru ini gitu. Ya gitu sih lesson learn-nya. Dan Jadi lebih ningkatin lebih ningkatin explore kemampuan kita juga karena ya kita jadi punya banyak waktu kan gitu. Ya betul. Di untuk yang di rumah aja gitu. Oke. Karena sebelumnya tuh sebelum work from office itu sekitar 3 minggu tuh WFH kan. Jadi itu aja 3 minggu udah banyak banget nge-explore skill kita di luar pekerjaan yang lain sih. Oke. Berarti kayak gitu perlu nentuin prioritas juga ya. Akhirnya dengan banyak kayak waktu ini kan kita jadi bisa nentuin ya prioritas mana yang lebih penting yang bisa kita kerjain kan jadinya. Dan manage waktu juga. Oke. Manage waktu. Kalau dari Denir? Iya. Kalau dari Denir gimana? Apa nih lessonnya? Lesson learn-nya sebenarnya kalau dari sisi yang umumnya ya itu sama kayak Cila tadi. Awareness kita sama kebersihan dan kesehatan tuh jadi lebih tinggi gitu. Walaupun ada dampak positifnya yaitu kelihatan orang batuk dikit udah ya kan udah takut segala macam. Kayak langsung panik gitu ya, langsung parnoan. Iya, panik gitu. Kayak sekarang nih ada orang batuk atau bersin dikit itu lebih derajatnya tuh di bawah kentut gitu. Jadi kalau kita kentut orang masih bisa terima. Tapi kalau kita udah batuk orang udah khawatir banget gitu. Jadi awareness-nya lebih tinggi ya kalau ada orang batuk, bener. Iya kayak gitu. Jadi lebih membuat kita lebih jaga kesehatan juga. Akhirnya kita minum vitamin supaya imunitas kita tinggi kan. Karena kan kita tahu nih kalau misalnya corona tuh katanya kalau untuk sebenarnya kalau kita punya imunitas yang tinggi kita bisa lebih survive gitu dan mungkin lebih sulit untuk terserang kayak gitu kan. Jadi kayak kita minum vitamin gitu. Dan salah satu yang paling jadi rutinitas adalah setiap kali keluar rumah begitu pulang langsung mandi. Sama. Karena biasanya jarang mandi ya. Biasanya sampai rumah nyantai dulu ya kan, ngapain dulu duduk dulu gitu. Sekarang langsung mandi baru kalau mau kayak gitu. Kalau dulu kan baru mau tidur baru mandi kayak gitu kan. Gitu. Nah, tapi itu dari sisi umumnya nih. Gue juga kalau boleh sharing sedikit, ada juga lesson learn dari sisi rohaninya gitu. Maksud gue apa yang kita alamin gitu ya. Karena kan pada saat awal-awal mulai terjadi ini, kayak gue bilang tadi, kita tuh kan perusahaan juga goyang, terus job juga menipis. Pastinya kita tuh ada kekhawatiran kayak, waduh ini bisa survive gak ya ngelewatin segala macam gitu. Tapi setelah kita kalau kita benar-benar percayakan sama Tuhan gitu ya, gue yakin salah satu firman Tuhan bilang kan burung-burung aja di udara diberi makan gitu ya kan. Masa kita enggak gitu, kita nih anak-anaknya pasti Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Nah itu yang benar-benar gue rasain pada saat kita serahkan semua sama Tuhan. Bukannya pasrah sama keadaan terus kita do nothing ya, enggak, tapi kita kayak benar-benar udah kita lakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan dari sisi pekerjaan. Coba cari kerja, bukan cari kerja maksudnya ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang cari kerja lagi kalau misalnya nggak dapat kerjaan
Tapi kita percaya Tuhan tuh yang akan buka jalan gitu. Kayak contohnya kayak Iya. kantor gue ya, tiba-tiba setelah ada vakum beberapa lama, tiba-tiba bisa dapat job yang banyak banget sampai akhirnya saat ini tuh gue bahkan jarang ngerasain weekend, karena weekend juga walaupun di rumah gue masih tetap kerja biasanya. Kayak gitu. Malah Dan jadi itu nggak ada bukti batasan ya akhirnya. Iya, malah akhirnya dengan work from home malah kerja kita jadi lebih banyak daripada waktu kita ke kantor. Karena waktu kita ke kantor kan pulang dari kantor selesai, udah sampai rumah udah gak ada kerjaan, udah beres gitu kan. Tapi kalau di rumah kan gak ada waktu, ya bisa jam berapa aja kita di kontak sama atasan untuk minta ini itu gitu kan. Iya. Gitu. Cuman ya itu puji Oke. Tuhannya adalah bener-bener kelihatan banget bahwa Tuhan tuh memelihara kita, menjaga kita dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Ada aja pasti yang berkat Tuhan tuh pasti ada aja buat kita gitu. Oke, berarti bisa disimpulin intinya dengan kondisi pandemi ini malah bikin fokus kita tuh dibenerin kali ya. Fokus hidup kita tuh jadi diarahin lagi ke siapa ya, cuma ke Tuhan gitu kan. Terus tadi ditambah lagi dengan akhirnya kita bisa benerin prioritas kita juga dengan waktu kita yang mungkin jadinya jauh lebih banyak. Ternyata ada nih hal-hal yang jauh lebih penting yang bisa kita lakuin kan. Kalau dulu waktu sebelum pandemi kan kita bisa sibuk sendiri ya, kita jalan-jalan ke mall, nggak salah sih jalan-jalan ke mall ya kan, atau mungkin kita nonton atau ya, tapi ternyata masih ada di atas itu yang prioritasnya lebih penting ya nggak? Oke, Betul. terus tadi Denny udah sempat nyinggung juga nih tentang kalau hidup kita tadi sebenarnya Tuhan tuh pelihara gitu ya. Tapi namanya manusia kan kadang-kadang kita nggak naif juga ya, di saat-saat kayak gini tuh suka ngerasa takut, suka ngerasa khawatir gitu kan. Terus kita suka questioning juga nih ke depannya gimana ya, terus atau mikir nih kita bisa survive sampai kapan kayak gini gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri suka ngerasa kayak gitu nggak gitu? Suka muncul nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Cila, gimana? Oke, lebih ke khawatir seberapa lama ini berjalan sih, tapi aku tuh puji Tuhan kerjaan kan terus berjalan gitu, jadi kayak nggak ngerasain ada bedanya gitu loh sebelum atau sekarang cuman ya bersyukurnya ya masih bisa survive juga, maksudnya bersyukur masih punya pekerjaan gitu. Sebenarnya kalau misalnya khawatir karena malah kerjaan malah makin banyak, jadi nggak tahu kenapa khawatirnya juga nggak ini sih, Jadi lebih ke khawatir takut kena aja gitu, sempet kayak Oke. kalau kena gimana ya gitu ya, kalau kena pas lagi kerjaan lagi banyak-banyaknya gimana ya gitu, ntar semua orang langsung kayak gitu, kayak langsung point fingering gitu, terus habis itu pasti kerjaan yang selama ini kita attention, terus kerjaan yang sekarang kita lagi kerjain malah jadi buyar gitu. Lebih ke situ aja sih, lebih ketakut kenanya. Tapi kalau dari segi pekerjaan masih, puji Tuhan masih ada. Jadi khawatir kehilangan pekerjaan tuh puji Tuhannya nggak pernah muncul gitu, lebih ke khawatir takut kenanya doang ke kesehatan gitu. Ya. Takut ke kesehatannya aja gitu. Ya gitu aja sih, tapi balik lagi karena yang penting kita udah lakukan yang terbaik gitu kan, maksudnya kita kan juga kita punya iman, tapi kan kita juga harus melakukan juga gitu kan, perbuatan juga harus dengan perbuatan, ya perbuatannya dengan jaga diri kita sendiri gitu, dengan melakukan yang emang harus kita lakuin gitu. Jangan cuman beriman kita nggak kena, kita beriman nggak kena, tapi terus habis itu kita jadi sembarangan kan gitu, lebih ke situ sih. Oke. Gitu. Ya. Kalau Denir gimana? Ya itu gue setuju banget sih sama yang Cila bilang barusan gitu, bahwa sebenarnya bukannya kita nggak takut dan bukan berarti kita juga jadi semena-mena gitu, tapi gue percaya kita beriman bahwa Tuhan lindungi kita ya kan, bahkan 1.000 lebah di kiri 10.000 lebah di kanan ya kalau nggak salah ya. Iya,
10.000 Apa rebah di kebalik sebelah ya? kiri. 1.000 rebah di sebelah kiri, kanan. 10.000 rebah di Kiri, sebelah kanan. Ya. Ya itu tidak akan terjadi sampai kita janji Tuhan seperti itu. Tapi bukan berarti seperti Cila bilang tadi, bukan berarti dengan kita punya iman seperti itu terus kita jadi seenaknya kita keluar kemana-mana gitu. Gua sendiri benar-benar mendisiplinkan diri gua untuk ikutin setiap peraturan PSBB yang ada. Bahkan gua keluar nih sama adik gua gitu, misalnya kita lagi mau kemana, itu naik mobil gue bisa di depan nyetir, adik gue di belakang gitu supaya sesuai dengan peraturan PSBB gitu kan. Ngikutin banget gitu, jadi gak keluar rumah kalau bener-bener gak penting banget, kalau gak bener-bener perlu banget untuk keluar rumah, gue gak akan keluar rumah. Jadi bener-bener cuma ke kantor rumah. Dan itu juga sebisa mungkin begitu kerja di kantor selesai langsung ke rumah, dan di rumah mandi segala macam langsung kerjain kerjaan yang masih sisa ya dari rumah lagi gitu. Jadi setiap prosedur PSBB-nya tuh kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan harapan nggak kena gitu, sambil kita beriman bahwa ya kita nggak kena. Jadi pada saat kita harus keluar kita nggak harus was-was kayak wah ntar gue kena apa segala macam gitu. Tapi ya kita percaya aja bahwa yang penting kita udah lakukan yang terbaik, usaha kita ya kita bisa gitu untuk ngelewatin ini semua. Ya, jadi intinya ya maksudnya di tengah kekhawatiran tadi kita butuh iman ya. Kalau kita percaya Tuhan itu tetap pegang kendali kehidupan kita, tapi ada part yang harus kita kerjain ya, yaitu ya tadi yang tadi teman-teman bilang, kalau kita tetap harus taat gitu kan, taat untuk ngelakuin protokol kebersihan yang ada. Jadi bukan berarti karena Tuhan pasti jaga terus kita jadi ya udah seenak kita, juga nggak bisa kayak gitu kan ya. Oke. Terus boleh dong teman-teman share kalau misalnya lagi ngerasa takut, khawatir gitu ya. Biasanya apa sih yang teman-teman lakuin gitu? Siapa tahu pengalaman kalian ini bisa membantu teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngerasa buntu, atau lagi bosen-bosennya, atau mungkin bingung mau ngapain karena mungkin dari mereka ada yang kehilangan pekerjaan. Boleh dong di-share? Aku ya, kalau aku sih kalau lagi ngerasa buntu, lagi ngerasa khawatir gitu, kedengarannya sih klise ya doa. Mau nggak mau gitu, kayak take time gitu sendiri. Karena kan pikiran tuh nggak berhenti tuh, set ntar kayak gini, ntar ini, pokoknya semua yang jelek-jelek kan kadang-kadang suka kepikiran terus tuh. Nggak bisa kan kita ngeremnya. Kalau misalnya kita udah nggak bisa ngerem pikiran-pikiran jeleknya itu, ya mau nggak mau harus diem, duduk, terus ya udah doa tuh udah kayak yang paling bener gitu, dah langsung ungkapin apa yang kita rasain, kekalutan kita, rasa khawatir kita, ya kita sampein aja lewat doa itu gitu. Ya abis itu sih nggak tahu, kalau aku kayak ngerasa lebih tenang aja gitu, nggak langsung nemu solusi, cuman at least di hatinya tuh kayak tenang gitu loh, dan pikiran-pikiran buruknya pun jadi keganti sama, karena kita doa, akhirnya yang muncul itu ya janji-janji Tuhan, maksudnya firman Tuhan yang terlintas gitu. Kita ingat janji-janji Tuhan yang udah pernah kita baca di Alkitab gitu. Itu sih yang akhirnya ngebuat rasa khawatir itu berubah jadi rasa tenang gitu. So good. Terus selebihnya ya cerita ke orang yang kita percaya juga, ya itu juga bisa ngebantu salah satunya gitu. Jadi kita juga harus belajar terbuka ya dengan kondisi, maksudnya kita ya harus terus terang juga gitu, be real. Kalau memang kita lagi ngalamin situasi yang nggak mudah gitu, perlu banget kita terbuka sama orang yang bisa bantu kita juga ya, untuk kita tetap semangat gitu. Oke, kalau dari Denir gimana? Ya, kalau gue sih biasanya kalau gue lagi khawatir, stres atau gimana, gue biasanya makan terus tidur. Iya, so taking a rest.
Gak, gue bercanda. Tapi perlu juga loh. Kadang-kadang Iya, orang bener, udah bener, saking ya kan, saking takutnya, bener sih. khawatirnya Bener. sampai lupa tidur, lupa Bener. makan bisa kan nggak bisa tidur malah kadang. Bener juga. Perlu. Ya tapi kalau gue sebenarnya kurang lebih sama ya. Emang tadi sebenarnya gini, kalau ngomong masalah doa itu memang suatu hal yang kalau gue percaya banget doa itu powerful banget, dan apa ya, bener-bener dampaknya tuh ada gitu. Jadi mungkin pada saat kita doa kayak Cila bilang tadi, masalahnya belum hilang, belum apa, tapi memang ada perubahan paradigma gitu, kayak dari cara kita berpikir tuh pasti akan ada shifting gitu ya kan, berubah dari yang tadinya khawatir jadi lebih ke percaya gitu. Karena gue tuh percaya banget bahwa setiap kekhawatiran, intimidasi, rasa takut, semua itu datang tuh dari iblis gitu. Dan pada saat kita berdoa, ya kita nge-counter itu semua gitu. Dan pada saat kita balik lagi kan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pada saat kita udah dengar firman Tuhan, ya kita pasti akan lebih kuat, kita pasti akan lebih beriman, dan kita pasti akan lebih melupakan kekhawatiran kita, karena kita berubah nih dari yang tadinya fokusnya ke arah khawatir, takut dan segala macam, berubah jadi ke arah percaya, yakin bahwa Tuhan lindungi kita gitu. Dan balik lagi ke menyadari lagi identity kita tadi, seperti gue bilang pada saat, karena ini penting banget sih. Mungkin gue akan agak mengulang-ulang ini, tapi ini penting banget pada saat teman-teman tahu siapa teman-teman di mata Tuhan, siapa teman-teman itu, identity teman-teman itu sangat menguatkan banget gitu, dan sangat mengubahkan banget pola pikir dan paradigma kita, teman-teman gitu. Jadi benar-benar harus yakin banget, tahu banget Tuhan tuh melihat kita seperti apa sih, betapa Tuhan menyayangi kita, betapa Tuhan mencintai kita. Itu kita harus benar-benar sadar akan hal itu gitu. Itu salah satunya. Mungkin hal lain yang sering gue lakukan juga, kadang-kadang gue suka kayak muter-muter kayak short sermon gitu yang gue save di Instagram. Misalnya kayak ada beberapa pastor-pastor yang suka yang menguatkan, yang dia suka encourage kita bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan dan bla bla bla. Gimana Tuhan mandang kita, gimana Tuhan pegang masa depan kita. Dengan kita makin ngulang-ngulang dengar sermon-sermon kayak gitu, kita akan jadi lebih terbangun lagi iman kita gitu. Dan itu membuat kita lebih kayak khawatir, ya more less khawatir gitu loh. Jadi kayak lebih percaya aja gitu. Jadi puji Tuhan sih, dengan gua sering lakukan itu, kekhawatiran tuh benar-benar berkurang dan sangat sedikit sih gitu. Jarang gua alamin gitu. Ya, oke. Berarti bisa dibilang ya, apa yang kita dengar di hari-hari ini, khususnya berita apa yang kita dengar, itu tuh sangat mempengaruhi kondisi iman kita, ya kan? Jadinya betul kita mesti pilih-pilih juga ya, karena kan ya teman-teman tahu kan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini tuh banyak banget berita yang justru malah bikin kita makin takut, makin khawatir, ya kan. Tapi kayak yang tadi Denir bilang, akan lebih baik kalau kita justru malah pakai waktu itu untuk dengerin sermon, dengerin khotbah gitu kan, dengerin firman, or take time kayak tadi Cila bilang, kita lebih baik take time duduk ngobrol sama Tuhan gitu ya. Itu jauh lebih berharga akhirnya waktu kita kepakainya, dibanding kita panik sendiri tuh, sibuk nyari info, nyari berita, aduh ini COVID udah sampai mana nih ya gitu, jangan-jangan udah deket rumah gue gitu kan. Karena justru kalau kita semakin kayak gitu, kita malah semakin takut ya, semakin khawatir kan akhirnya. Bener banget. Betul. Thank you. Betul. Iya. Betul, setuju banget. Mungkin gue nambahin dikit, ini penting, bukan penting sih, tapi bener-bener banget sih yang tadi Wulan bilang tuh, apa yang kita pilih untuk kita dengarkan dan untuk kita tonton itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, guys. Itu bener banget sih gitu. Jadi kalau kita nonton hal yang, karena gini, zaman kayak gini pasti banyak banget nih hal-hal negatif dan banyak banget info-info yang ini jadi ada kejahatan di mana-mana. Misalnya ada orang ekonomi down apa segala macam. Ya bukan berarti salah untuk kita mendengarkan berita seperti itu, tapi kalau kita memilih untuk terus mendengarkan berita itu, yang ada kita makin down terus gitu. Karena itu gue lebih suka memilih untuk ngedengerin sesuatu yang membuat kita lebih terbangun gitu loh.
Kayak contoh deh, contoh paling simpel aja nih dari informasi COVID misalnya. Ini udah satu contoh yang sangat relevan ya. Kayak misalnya kita dengerin berita, apa sih yang kita dengar? Misalnya ada berita tentang COVID, hari ini jumlah kematian sekian, jumlah yang sembuh sekian. Mungkin kita akan fokus di jumlah kematian, aduh yang mati udah segini ya, serem banget ya gitu. Tapi kita lupa bahwa jumlah yang sembuh ternyata udah lebih banyak daripada jumlah yang mati gitu. Dan kalau kita runut ke belakang, dari hari ke hari jumlah yang mati udah menurun. Sebenarnya kan itu kabar positif. Tapi kalau kita cuma ngambil dari sudut pandang negatifnya aja, kita cuma ngeliat, wah yang mati udah makin banyak, akhirnya kita khawatir terus. Sementara kalau kita bisa ngeliat secara bigger picture, kita bisa ngeliat dari sisi positifnya, kita akan ada harapan bahwa wah oke, yang mati sekian, tapi yang sembuh udah lebih banyak dan jumlah yang meninggal juga udah berkurang. Oh berarti sebentar lagi COVID akan segera berakhir. Kayak gitu, itu menjadi suatu kekuatan kan buat kita. Gitu sih teman-teman. Ya, setuju banget, setuju. Oke. So, pertanyaan terakhir nih buat kalian. Jadi, pesan apa sih yang kalian mau kasih buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi berjuang juga di sana ya kan, karena kita sedang menghadapi badai yang sama sebenarnya. Terutama buat mereka yang mungkin satu profesi buat kalian, sama seperti kalian, sorry. Nah, itu kira-kira apa sih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman di sana yang lagi nonton juga nih? Dari Cila mungkin. Buat yang ngerasa ada yang ngalamin PHK, yang ngalamin kehilangan pekerjaan, proyek gitu, pemasukan, karena mereka yang ngalamin, jadi mau bilang stay strong juga kayak itu mereka tahu mereka harus stay strong sih gitu, cuman lebih ke jangan pernah berhenti menyerah gitu. Maksudnya di era ini bukan the end of our lives. Dan kehidupan akan terus berjalan, mau nggak mau kita harus cari cara untuk diri kita sendiri, dan itu cuma diri kita sendiri yang tahu gitu, cara healing diri kita juga gitu. Yang jelas kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, ya kita pegang janji-janji Tuhan, itu yang bisa bikin kita bisa kita bangkit lagi, yang bisa bikin kita bangkit lagi. Terus ya explore sesuatu yang ada dalam diri kita ya, sama kayak yang Tuhan kasih satu benih, setia aja dulu sama benih itu, pelan-pelan, kecil-kecil gitu untuk sementara waktu yang ada ini gitu. Lakukan yang terbaik yang kita bisa sih, itu aja gitu. Okay, so be faithful in small things ya. Be faithful in small things. Ya. Ya kalau misalnya emang kita masih terbatas, belum bisa melakukan hal-hal besar di era pandemi ini, jangan kecil hati gitu. Iya. Tahu juga, maksudnya Tuhan nggak mungkin kan nggak mungkin mempercayakan sesuatu yang di luar kita gitu. Maksudnya pasti apa yang ada di tangan kita ya itu yang Tuhan akan pakai, bener nggak? Apa yang Tuhan percayakan di tangan kita saat ini ya itu yang akan bisa dipakai Tuhan untuk bisa akhirnya memberkati banyak orang, ya nggak? Ya kan? Kalau Denir gimana? Oke, kalau dari gua ini emang gua ini masa yang berat dan gua tahu mungkin banyak dari teman-teman yang ngalamin masa-masa yang berat banget. Nggak mungkin kalau kayak gua dan Cila, kita masih beruntung, kita masih tetap bisa kerja, tetap bisa punya penghasilan gitu. Dan gua tahu banyak dari teman-teman yang ngalamin kehilangan penghasilan sama sekali dan sebagainya gitu. Dan jujur ya seperti Cila bilang tadi, sulit juga gitu kita mau ngomong apa karena kalian yang ngalamin gitu. Cuman mungkin gua nggak banyak macam-macam. Gue mungkin cuma ngingetin satu aja buat temen-temen. Gue ambil dari firman Tuhan ya, bahwa ingat bahwa percobaan-percobaan yang kita alami itu adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Sebab Allah setia, karena itu Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Jadi
lebih Yeah. kepercaya aja bahwa apapun yang kita alamin itu nggak lebih besar daripada kita sendiri kok. Jadi kalau kita ngalamin sesuatu hal yang besar, percayalah bahwa ya berarti Tuhan menganggap kita lebih besar daripada masalah itu. Dan tentunya libatkan Tuhan untuk bisa ngelewatin semuanya, karena kalau kita ada di kemampuan sendiri, ada di kekuatan Yeah. manusia, nggak akan bisa. Jadi percaya, benar-benar ajak Tuhan, sertakan Tuhan dalam segala hal. Gue yakin dia pasti akan jalan bersama-sama dengan kita untuk ngelewatin masalah ini. So good ya, Gitu, keren guys. banget loh. Keren banget sharing kita Thank you. waktu ini, thank you banget. Gue secara khusus gue pribadi sangat diberkati banget sama kalian, bisa sharing-sharing kayak tadi, membangkitkan iman gue sendiri juga gitu. Gitu. Kalau balik lagi ya, kalau hidup kita tuh bener-bener nggak bisa apa-apa ya tanpa Tuhan gitu. Bener-bener kayak kita cuma bisa totally surrender sama Tuhan, karena Dia yang pegang kendali kan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Wow, thank you banget Denir, Cila buat waktunya. Thank you, Kak. Pokoknya pokoknya berdoa kalian tetap sehat, oke, tetap Amin. produktif, tetap jadi Amin. berkat di profesi kalian, di hari-hari kalian. Cila yang masih harus keluar. Anyway kita juga udah mulai new normal ya. Jadi pada akhirnya transisi. jadi banyak teman-teman yang juga emang harus udah mesti jalanin aktivitas di luar. Oke. So, stay safe, stay healthy Cila, Denir. Oke, sampai ketemu Thank you. lagi di video-video lainnya bersama dengan Groove Talk. Oke. Dan teman-teman juga makasih banget buat kalian yang udah nonton kita. Hopefully ini bisa membantu kalian dan bisa memberkati kalian tentunya. Doa kita semua untuk kalian bisa tetap sehat, tetap semangat juga, tetap terus berkarya, berkreativitas, melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kalian. Oke, sampai ketemu lagi di Groove Talk selanjutnya di video-video kita. Jangan lupa nonton dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita di Groove Ministry. Oke, sampai ketemu teman-teman. Bye bye. God bless you. Bye. God bless you. Bye bye Cila, Denny.